ikan yang ada di lubukan nih. Jadi kita sortir kondisi ikannya kayak gini nih. Jadi karena mungkin saya telat ngeren, jadi ada beberapa ekor ikan yang ekornya rusak dan ada yang masih bagus juga ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau sortir dari jenis half moon nih. Jadi kita mau pilih beberapa ekor ikan-ikan cupang yang ada di rumah, terutama dari line half moon multicolor nih guys. Jadi kalau half moon multicolor, ikan-ikan longfin itu kalau bisa ngeren jangan terlalu lama di lubukan guys. Jadi kalau lama lubukan nanti pasti ekornya pada rusak. Jadi karena saya telat nyari wadahnya. Ini kejadian di saya nih, jadi buat teman-teman jangan ikut nih ya kalau kayak gini guys. Jadi sebagai contoh ketika kita punya ikan dari longfin ini, diusahain jangan sampai telat ngeren guys. Jadi jangan sampai telat ngeren, jangan lebih dari 3 bulan, ya resikonya kayak gitu. Nanti ikan-ikannya pasti ekornya pasti pada rusak tuh. Mau jenis dumbo air, crown tail, yang ekornya panjang lah kayak gitu longfin. Nah, dia pasti bakalan rusak nanti ekornya. Ini kejadian di saya, jadi buat teman-teman nih jangan ikutin nih guys ya. Jadi kenapa harus ngeren lebih awal kalau di half moon multicolor atau ikan-ikan ekor panjang nih, half moon multicolor tuh. Jadi ya resikonya kayak gitu, pasti ekornya rusak nanti kalau telat ngeren guys. Jadi sebagai contoh aja ya. Jadi contoh ikannya juga nanti bakal saya serogin satu-satu, saya kumpulin. Nanti gimana kondisinya pastinya untuk ikannya guys. Dan yang ikan yang kemarin kita sortir, kita kasih ketapang pekat dari Black Series APC. Ini alhamdulillah guys, udah mulai pada meletak tuh. Jadi kalau di Black Series itu ternyata airnya harus ditemin guys, pakai ketapang pekat tuh. Nah tuh ini contoh guys tuh. Jadi udah ada yang bermutasi, ada yang belum, kayak gini contohnya tuh. Nah nanti pasti kalau udah gede bakal saya update, dan pastinya buat teman-teman yang minat bisa langsung di WA aja guys. Yang pengen koleksi ikan cupang dari Black Series ini, dari serian yang ada di rumah, bisa lah buat jadi koleksi teman-teman tuh. Atau mau beli per pair juga bisa guys. Nah ini anakan giant nih guys. Tuh, jadi anakan giant malah jadi sedikit nih guys. Ini kita nggak silang, kita antara giant dan giant nih. Tuh anakannya nggak terlalu banyak guys. Kecil banget guys anakannya tuh, nggak terlalu banyak tuh. Jadi karena breedingan pertama dari serian giant ini ya wajar lah. Nanti kita lihat updatean berikutnya nih guys. Jadi oke, kita siapin wadahnya dulu untuk kita serok ikan-ikan yang ada di rumah nih. Dari serian half moon multicolor guys. Jadi kita siapin wadahnya dulu ya. Jadi kalau kita siapin wadahnya, nanti kita pilih ikannya di kolam nih guys. Kita siapin airnya dulu nih. Guys, jadi kita udah sortir beberapa ekor ikan yang ada di lubukan nih. Jadi kita sortir kondisi ikannya kayak gini nih. Jadi karena mungkin saya telat ngeren, jadi ada beberapa ekor ikan yang ekornya rusak dan ada yang masih bagus juga ada nih. Tuh. Jadi yang rusak 1-2 ekoran lah ini sih kalau saya lihat dari ikan-ikan longfin ini. Dan ini juga anakan dari silangan-silangan nih. Sama yang inbreedan juga ada. Yang dari Black Series sama anakan RPG juga ada nih. Jadi contoh anakan RPG ternyata mutasinya kayak gini guys. Ada agak bias biru kayak gini nih. Nih ini anakan RPG nih. Jadi ini RPG kita inbreedan bukan silangan. Jadi kita lanjutin genetiknya. Jadi kenapa harus di inbreed? Kalau inbreedan pertama sih ya worth it lah, teman-teman yang pengen kuatin gennya. Tapi nanti kalau mau coba langsung inbreed ketiga 4 kali tuh jangan guys. Nah itu anakan RPG nih. Jadi anakan RPG nya baru usia sekitar 2 minggu. Jadi buat teman-teman yang nanyain belum ready guys, nantilah kalau udah ready lah, di usia 3 bulan bakal saya kontenin lagi nih. Ini ikan-ikannya mau kita aren ya, kita pindahin nih tempat ya wadah yang udah kita siapin nih guys. Jadi kalau buat ngeren half moon itu jangan lebih dari 1 bulan guys. Jadi kalau jangan lebih dari 3 bulan. Jadi kalau lebih dari 3 bulan pasti ekornya pada rusak. Nah tuh kayak gitu guys. Nah kita siapin wadahnya. Ini ikan-ikan yang lumayan lah, ini warnanya udah mulai enak semua nih. Warnanya udah mulai enak, dan ini half moonnya juga lumayan nih, ekornya juga udah bagus. Ini glandinya. Jadi kalau ikannya ya alhamdulillah lah. Terus kita buka sekatan nih. Nantilah hari Sabtu bakal kita ganti air lagi nih buat ikan-ikan yang ada di rumah nih.
Ini warnanya nih udah mau full block tuh. Nah tuh guys, tuh warnanya udah mulai enak lah, alhamdulillah ya. Jadi tinggal di ren aja sih paling nanti. Tinggal kita grooming, kasih pakan, main sekatan, jangan terlalu sering juga buat buka sekatan. Ya kasih waktu aja, biasanya sehari sekali buka sekatan. Ajak interaksi sambil lihat kondisi ikannya kayak gitu guys. Nah, ntar juga saya mau kasih sampel beberapa ikan cupang yang kita punya dari sirain DT ini nih. Kita juga silangin DT dan alhamdulillah. Ini contoh DT-nya nih guys. Nah tuh, jadi kalau saya taruh di soliter kayaknya selfie cakep nih warnanya nih. Jadi bimil jair nih. Jadi ini ikan-ikan yang ada di sini nanti langsung saya inbreedin lagi. Jadi nggak saya crossbreed enggak. Jadi kalau untuk nguatin gen ya kita inbreed, cari satu lubukan yang lumayan bagus. Cukup 2 kali breedingan nanti insya Allah lah gennya kuat kayak gitu. Nah, kita rencananya mau cetak ikan warna-warna begini nih. Jadi warnanya agak bias warna gold kayak gini. Nah, agak ngepink. Dasarnya emang kita dapat CT maskot. Kita silangin dan akhirnya jadi CTDT tuh. CTDT ini. Jadi menurut teman-teman gimana nih? Bagus apa jelek nih? Mau kita lanjutin untuk genetiknya dari CTDT ini nih. Tuh. Dia warnanya agak ngepink kayak gini guys tuh. Ada ngepink dan ekor ujungnya tuh agak apa namanya? Agak kerontel. Cuma warnanya saya seneng tuh. Agak bias purple gimana gitu. Masih lumayan langka lah kalau untuk warna-warna dan dari jenis kayak gini. Kalau kata saya, tapi kalau buat teman-teman yang punya, komen-komen guys. Punya gak ikan kayak gini nih? DT, CT, glowfish. Tapi ini jadinya ke maskot yang biasa guys. Nah, karena indukannya kita ini nih yang biasa nih. Ini adik-adiknya guys. Ini adik-adiknya, ini terusannya bakal kita lanjutin, kita banyakin lah nih. Serian kayak gini nih warna-warna ungu kayak gini nih tuh. Dan kita juga lanjut lagi dari serian ini juga pensi CT PK. Nah tuh emailnya dan ini mailnya nih tuh. Jadi warnanya sama-sama bawa ungu, biru dan putih kombinasinya. Jadi yang ini juga sama saya banyakin. Ini lagi nguras telur tuh. Jadi kita breedingnya di akuarium. Jadi kalau ditanya bang, kalau pengen breeding dapat banyak di mana ya? Cari wadah yang paling gede guys. Cari wadah yang paling gede. Nanti kalau misalnya anaknya banyak pindahin. Jadi kalau untuk di akuarium sendiri, kita kalau telat pindahin pasti pada mati dan anaknya jadi sedikit. Dan contohnya juga saya pasti udah ada guys di sini nih, di konten-konten saya banyak tuh. Ini female-nya kita pakai warna ungu purple nih. Ini PKCT crown tail. Ini female-nya nih. Tuh. Tuh, ini kalau female-nya sih udah jadi ke PK. Cuma kalau male-nya ini masih ke half moon, tapi tetap kita mau nguatin gennya guys, karena ini satu lubukan. Kita pakai indukan awalnya dari half moon PKCT sama PK. Harusnya sih kita pakai mainnya PKCT, nggak yang habun kayak gini, tapi nggak apa-apa lah. Ini sekalian kita buat dokumentasi. Nanti kalau ada anakan terusannya, ini bakal kita kuatin deh dari ekornya kayak gini PKCT ini nih. Udah full egg banget guys. Jadi untuk anakannya nggak bisa kita tebak dapat 500 atau 1000. Jadi untuk breedan pertama itu ya resikonya banyak tuh. Apalagi kalau kita lihat sih indukannya size-nya nggak terlalu gede banget kayak gitu. Kalau mau dapat banyak ya tinggal grooming, kasih pakan biar banyak, terus dirawat ke female sampai size gede, dikasih jentik, pola makannya diatur, ganti airnya juga sama. Ya intinya sih harus dituain dulu dan isi perutnya juga harus digedein dulu. Nanti insya Allah pasti dapat banyak kayak gitu. Jadi karena kita pengen ngejar untuk genetiknya, jadi sih indukannya tuh nggak terlalu tua banget tuh. 4 bulan udah langsung kita breeding. Tuh, ini udah gede banget guys perutnya tuh. Nah ini hapun multi juga udah lumayan banyak anakannya nih. Tuh indukannya lagi main di atasnya, lagi ngurusin anak-anakannya guys. Jadi langsung kita bawa aja nih ke tempat wadah dia nih. Dari hapun multicolor ini ada yang plakat juga, nanti bakal saya ren semua nih. Kayak gimana rennya bakal saya siapin nih. Saya kasih tahu deh teman-teman gimana ngeren. Nah guys, ini tempat ngeren yang kita siapin atau wadah untuk pemisahan ikan-ikan yang ada di rumah. Tuh. Jadi udah kita siapin, nih kita pindahin ke sini semua guys. Jadi kalau saran saya sih kalau untuk nyiapin wadah untuk ikan seadanya dulu. Tapi kalau punya duit ya nggak apa-apa guys, teman-teman tinggal beli toples
atau beli botol tuh. Kalau saya sih lebih manfaatin sampah dulu lah. Kayak contohnya aqua bekas ini kita manfaatin untuk naruh ikan cupang kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pengen coba pakai toples ya monggo, mau pakai botol juga monggo kayak gitu guys. Tuh. Nah tuh, ini guys tuh udah kita ren. Yang ini juga ada nih yang di botol. Jadi buat teman-teman yang pengen minat ikan-ikan kayak gini nih. Nah, limpahnya kebanyakan ya ini. Kita ready guys ya buat teman-teman yang minat tuh. Ikan-ikan kayak gini ready. Jadi untuk partainya ini murah guys. Murah, kita kasih minimal pengambilan 10 ekor. Kita kasih 15 ribuan aja guys. Kita kasih 15 ribuan aja. Tuh. Tapi minimal ngambil 10 ya. Kalau untuk satu ekor kita kasih harga 25. Masih lumayan lah. Jadi kalau untuk si partai kita nggak ada yang khusus buat hapun-hapun, enggak. Paling kita kasih itu macem-macem guys. Mulai dari plakatnya, hapmunnya, atau pensinya kayak gitu. Pokoknya tinggal WA aja lah. Kalau cocok ya tinggal ngobrol aja teman-teman tuh. Jadi nggak usah pusing-pusing lah buat ngambil partaian promo di September Ceria. Ini cuma sampai akhir bulan September aja ya. Jadi nanti normalnya kita bakal jual harga normal biasa lah. Jadi sempat ada yang komen, bang kan banyak bingung jual. Ya tinggal teman-teman pinter-pinter aja sih cari peluang. Tinggal lihat di Instagram atau jual lewat Facebook kayak gitu guys. Jadi kalau di usaha itu nggak segampang sih, emang ada perjalanan dan ada ceritanya. Jadi kita nggak bisa langsung jualan. Saya aja ngerasain jualan lumayan enak loh, hampir 3 tahun lah baru kerasa jualan lumayan enaknya. Jadi sebelum-sebelumnya masih cari marketingnya, cara jualannya, cari pasarnya. Jadi ya emang risikonya pasti ada kalau orang usaha tuh. Ya tinggal kita pintar-pintar aja lah nyari peluang. Intinya sih baik-baik silaturahmi buat ke teman-teman yang usaha di ikan kayak gitu. Mau ikan hias, mau ikan cupang sama aja guys. Kalau silaturahminya bagus ya insya Allah kayak gitu. Yang saya rasain. Mungkin yang belum pernah ngerasain ya tinggal komen-komen aja sih gimana rasanya. Jadi kita berpikir positif aja lah untuk di usaha ini. Intinya sih nggak ada yang mudah. Mudah ya bisa kalau kitanya banyak belajar sama silaturahmi. Paling konten sore sampai sini aja guys. Jadi kita jadi kemana aja nih ngobrolnya. Jadi mudah-mudahan dari video ngeren ini ikan-ikan yang ada di rumah. Jadi kita nggak banyak nih medianya. Ini juga udah pada sold out. Ini juga siap kita kuras-kuras juga. Tuh. Nanti bakal kita update lagi buat ikan-ikan yang ada di rumah. Dan buat teman-teman salam beta lover dan jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.